Halo teman-teman, di hari Jumat ini mari kita kembali merenungi firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hati dan mulut, yang perenungannya diambil dari Roma 10 ayat 4-15. Sebelum kita merenungi firman Tuhan lebih dalam, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa saat Engkau boleh kembali menyapa setiap kami, dan kiranya hati kami terbuka untuk disapa oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin diperlengkapi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan juga benar di hadapan-Mu. Terimalah permohonan kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku akan membacakan satu ayat dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Roma 10 ayat 10 yang berkata demikian. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Dietrich Bonhoeffer hidup pada masa pemerintahan Nazi di Jerman. Sebagai seorang Kristen yang teguh, ia percaya bahwa iman bukan hanya soal percaya di dalam hati, tetapi juga harus diungkapkan melalui tindakan. Ketika Hitler dan Nazi menindas kelompok-kelompok tertentu dan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Kristus, Bonhoeffer secara terbuka menentangnya dan menyatakan bahwa tindakan mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Ia terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan Hitler. Karena tindakan dan pengakuannya, ia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1945, hanya beberapa minggu sebelum Perang Dunia II berakhir. Iman Bonhoeffer yang mendalam kepada Kristus membawanya pada tindakan pembenaran di hadapan Allah. Dia tidak hanya percaya di dalam hati, tetapi juga mengaku dan bertindak sesuai dengan imannya. Kali ini, Paulus menekankan dua aspek penting dalam keselamatan, yaitu iman dalam hati dan pengakuan dengan mulut. Paulus menegaskan bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimulai dari hati. Iman sejati berasal dari dalam, bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi kepercayaan yang tulus dan mendalam. Iman ini membawa pembenaran di hadapan Allah, yaitu Allah menganggap orang tersebut benar karena iman mereka. Pengakuan dengan mulut merupakan ungkapan keluar dari iman yang ada di hati. Teman-teman, mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah tindakan keberanian, terutama di tengah lingkungan yang mungkin menentang. Pengakuan ini bukan sekedar formalitas, melainkan wujud nyata dari iman di dalam hati. Meskipun keselamatan diperoleh melalui iman, pengakuan dengan mulut menunjukkan pentingnya menyatakan iman itu secara terbuka. Untuk itu mintalah hikmat dari Tuhan untuk bisa melakukannya. Teman-teman, semoga perenungan ini boleh semakin membantu kita untuk dapat beriman dan juga bertindak secara tepat di hadapan Tuhan dan sesama kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berani mengungkapkan kepercayaan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan telah mencintai kami dengan terang-terangan, maka berikanlah kami juga kemampuan untuk dapat mencintai Tuhan dengan berani, tidak hanya memulai dari hati, tapi juga boleh meneruskannya sampai kepada perbuatan dan tindakan kami. Kami memohon dari Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami segala hikmat kebijaksanaan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami pancarkan, semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat menjalani hari ini teman-teman, atau selamat beristirahat, kiranya kasih Tuhan menaungi setiap kita. Tuhan berkati.